Saudara duduk, berikan sorak-sorai sekali lagi bagi Raja kita. Haleluya. Silakan saudara duduk. Shalom. Shalom. Haleluya. Oke. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Ya. Kita akan masuk pada tema kita yang minggu kedua ini tentang spiritual habit. Bulan ini sepanjang bulan Oktober kita membahas tema besar kita adalah habit atau kebiasaan. Kemarin saya sudah menyampaikan apa itu habit atau kebiasaan. Bahwa habit itu adalah menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Dan seorang penulis mengatakan demikian, ketika kita mengganti kebiasaan, maka dengan sendirinya kita membuat kebiasaan yang baru. Berhenti melakukan kebiasaan berarti kita sama dengan melakukan kebiasaan yang baru. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang spiritual habits atau bagaimana kita membangun kebiasaan rohani kita. Kita bisa mengerjakan perkara-perkara yang rohani. Karena ini yang menjadi kerinduan Tuhan. Alkitab berkata, kejarlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Karena yang di bumi ini cuma sementara. Yang di atas itu adalah kekal, amin. Dan tidak ada pernah kita rugi kalau kita mencari perkara yang di atas. Karena itu adalah investasi untuk kehidupan kita yang akan datang, amin saudara ya. Nah, mendasari firman Tuhan, saya ingin saudara buka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang kelima. Nanti kalau saudara pulang di rumah, saudara bisa baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Tapi saya tidak baca pasal itu keseluruhan, saya ambil ayat yang keempat saja sebagai topik kita di hari ini dan juga nanti beberapa ayat-ayat penunjang lainnya yang akan saya sampaikan. Alkitab berkata dalam Mazmur 5 ayat yang keempat dikatakan demikian saudara, Tuhan pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Saudara, kita tahu apa itu kebiasaan. Kata kebiasaan minggu lalu saya ulang, itu memiliki arti sesuatu yang biasa dikerjakan dan sebagainya. Pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang dan yang dilakukan berulang-ulang untuk hal yang sama. Itulah kebiasaan. Jadi sesuatu yang berulang-ulang, pola kita yang kita lakukan setiap waktu secara berulang-ulang menjadi kebiasaan. Itulah habit. Dan habit, kebiasaan yang berulang-ulang dikerjakan, dilakukan itu nanti menjadi budaya. Dan kalau itu sudah menjadi budaya, budaya yang selalu kita melekat di dalam diri kita dan kita lakukan, itu akan menjadi karakter dalam hidup kita. Nah saudara, secara umum kebiasaan seorang dibagi menjadi dua, yaitu apa? Kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. Kemarin saya sudah sampaikan, tergantung kita bagaimana kita membangun kebiasaan kita. Waktu kita melakukan kebiasaan, tentukan dari kebiasaan kita. Amin. Ya, siapa kita sebenarnya itu ditentukan dari kebiasaan kita. Ya. Karena itu saudara, kita perlu memperhatikan kebiasaan yang kita lakukan. Karena kebiasaan yang kita lakukan setiap hari itu akan menjadikan karakter kita. Itu akan menjadikan sifat kita dan itu menjadi budaya dalam hidup kita. Untuk itu kita harus mengubah semua kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Kita harus menjadikan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Sebab seorang filsuf berkata, Aristoteles berkata demikian saudara. Kita adalah apa yang kita kerjakan berulang-ulang. Karena itu keunggulan bukanlah suatu perbuatan, melainkan sebuah kebiasaan. Aristoteles berkata bahwa
Siapa kita sebenarnya, itulah kebiasaan kita. Sebab dia katakan bahwa ya kita adalah apa yang kita kerjakan berulang-ulang. Kalau saudara berulang-ulang bangunnya telat, maka saudara sebenarnya orang yang suka lelet. Begitu. Kalau saudara kebiasaannya setiap hari ngomong-ngomong yang gak enak, ngomong-ngomong yang enak, berarti saudara, sifat saudara sebenarnya itu adalah seorang yang suka ngomong kata-kata yang tidak baik. Ya, karena itu dikatakan bahwa perbuatan atau keunggulan itu bukanlah suatu perbuatan, tetapi melainkan sebuah kebiasaan. Kalau saudara, kemarin minggu lalu saya sudah katakan begini, bahwa prestasi kita itu ditentukan dari kebiasaan yang kita lakukan. Orang itu menjadi ahli, menjadi hebat karena dia melakukan kebiasaan itu. Saudara pernah nggak lihat saudara pergi ke toko bangunan, tiba-tiba saudara belanja, Pak, saya mau beli baut yang ukurannya sekian. Penjual toko itu atau yang punya toko langsung bilang, langsung dia suruh anak buahnya, di lorong ini laci nomor ian di tingkat sekian, gitu saudara ya. Dia bisa tahu, kenapa? Itu menjadi kebiasaannya dia. Setiap hari itu yang dia lakukan, Jadi posisi letak apapun, barang-barang itu dia akan tahu posisinya di mana, karena sudah terbiasa. Ya, seorang guru, kita bilang, guru itu pintar sekali ya. Sebenarnya karena dia sudah biasa mengajar. Dan apa yang diajarkan itu bukan cuma sekali, 2 kali, bertahun-tahun. Makanya dia menjadi orang yang ahli. Betul? Kan kita kadang-kadang kagum, hebat ya ibu guru ini, dia menguasai sekali kimia. Saudara, dia yang hebat itu kenapa? Dia melakukan kebiasaannya. Dia setiap hari mengajar. Bahkan bertahun-tahun dia mengajar dengan mata pelajaran itu, mata kuliah yang itu. Jadi dia menguasai dan dia menjadi ahli. Dan dia menjadi berkualitas, dia menjadi unggul. Karena apa? Kebiasaan yang dia lakukan. Amin. Ya. Nah, karena itu saudara, saya mau hari ini kita belajar dari 2 tokoh Alkitab yang memiliki kebiasaan yang baik. Tentu juga dia ada kebiasaan yang tidak baik yang dilakukan beberapa tokoh. Tapi kita mau belajar dari kebiasaannya yang baik. Tokoh yang pertama itu adalah Daud, saudara. Ya, Daud, kita tahu siapa itu Daud. Daud ini adalah anak seorang yang sederhana. Hidupnya sederhana. Dia adalah orang yang dikucilkan, anak tertolak dalam keluarga. Makanya kalau saudara baca di dalam Mazmur dikatakan sekalipun ayah dan ibuku menolak aku, tetapi Tuhan menyambut. Ya, karena memang Daud itu adalah termasuk anak yang tertolak. Terbukti saudara-saudaranya semua dimasukkan sekolah militer, jadi tentara Israel. Sementara Daud hanya disuruh mengembalakan kawanan kambing domba yang jumlahnya enggak banyak. Alkitab berkata cuma 2-3 ekor, saudara. Tapi Daud setia dengan apa yang dipercayakan oleh orang tuanya. Dia mengembalakan kawanan kambing domba yang hanya 2-3 ekor. Bahkan dia mempertaruhkan nyawanya kalau ada binatang buas yang mau menerkam kawanan kambing dombanya. Dia langsung mengambil otoritas. Dia langsung menghadapi beruang, langsung menghadapi serigala yang akan memakan ternaknya. Dia mempertaruhkan nyawanya. Dan bukan cuma itu, Daud ini punya satu kebiasaan apa saudara? Dia punya kebiasaan untuk selalu memuji-muji Tuhan dengan kecapinya. Ya, kita tahu bagaimana Daud melayani Saul. Setiap Saul kerasukan, Daud dipanggil untuk melayani Saul dengan bermain kecapi dan memuji Tuhan. Alkitab berkata, maka roh jahat yang ada dalam diri Saul meninggalkan Saul. Kenapa Daud begitu luar biasa dipakai Tuhan dalam pujian dan penyembahan? Karena dia biasa melakukan itu. Karena itu menjadi habitnya, dan itu menjadi budayanya, dan itu menjadi karakter dia. Saudara,
sosok Daud ini adalah sosok yang memberikan teladan dalam keintiman dengan Tuhan. Ya, kita tahu tiada hari yang dilewati oleh Daud kecuali ia mau membangun hubungan dengan Tuhan, bersekutu dan karib dengan Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan Daud setiap hari. Kalau kita baca Mazmur-Mazmur, itu hampir seluruh kitab Mazmur ditulis oleh Daud. Saudara, sebagai pemuji penyembah, kadang-kadang kita memuji menyembah Tuhan bermazmur. Kata-kata yang kita pakai untuk menyembah Tuhan bermazmur kepada Tuhan itu semua sudah dipakai Daud, saudara. Ya, Tuhan Engkau baik, Engkau panjang sabar, Engkau luhur, itu semua sudah dipakai oleh Daud. Ya. Dan Daud itu hampir seluruh kitab Mazmur itu ditulis oleh dia. Dan semua yang ditulis oleh Daud itu merupakan pengalamannya dengan Tuhan. Dan itu adalah nyanyian-nyanyian yang dia ciptakan, yang dia buat untuk Tuhan. Dalam keintimannya dengan Tuhan, dia merindukan Tuhan setiap waktu, setiap saat. Mazmur 5 ayat yang keempat tadi kita baca dikatakan, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Pada waktu pagi aku mengatur korban persembahan padamu dan aku menunggu-nunggu. Ini dilakukan oleh Daud. Bagaimana setiap pagi dia menantikan Tuhan, merindukan Tuhan. Dia katakan seperti rusa rindu akan sungaimu, begitulah jiwaku ya Tuhan. Saudara, adakah kita memiliki kebiasaan ini? Selalu rindu menantikan Tuhan. Di dalam kita membangun spiritual habit kita, membangun kebiasaan rohani kita, ada enggak kita mempunyai kerinduannya selalu untuk menanti-nantikan Tuhan? Sebelum kita melakukan aktivitas di pagi hari, sepanjang hari itu, adakah kita mau mengutamakan Tuhan dan menantikan Tuhan? Seperti Daud berkata, aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Saudara, Daud ini luar biasa. Dia berani memberikan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan itu dia lakukan karena dia mengasihi Tuhan. Saudara, bagaimana Daud dia mengatur persembahannya. Hidupnya dibawa kepada Tuhan setiap hari. Hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan setiap hari. Dan dia menantikan Tuhan melawat hidupnya. Itu sebabnya kenapa kerajaan Daud itu bertahan. Dan kenapa Tuhan tidak malu menggunakan bahwa dia adalah keturunan Daud. Karena ada satu hubungan yang dibangun oleh Daud begitu indah dengan Tuhan. Yaitu apa? Persekutuan, keintiman dengan Tuhan. Apakah Daud tidak pernah bersalah? Sangat bersalah, fatal. Tetapi ketika dia sadar bahwa dia berdosa di hadapan Tuhan, Alkitab berkata, dia bertobat sungguh-sungguh. Lalu dia berkata, Tuhan jangan pernah ambil rohmu dari hidupku. Karena Daud sadar lewat persekutuan dengan Tuhan itulah dia mengalami kekuatan. Lewat persekutuan dengan Tuhan itulah dia mengalami terobosan rohani. Lewat persekutuan dengan Tuhan itulah dia mengalami mujizat dan hikmat Tuhan diberikan dalam hidupnya. Karena itu saudara, jangan pernah absen bersekutu dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, jangan pernah absen. Kita ini kalau kerja takut terlambat. Takut kalau nggak masuk. Karena ada akibatnya. Akibatnya apa? Dipotong gaji. Ya, kalau suka terlambat, lama-lama ada SP. SP1, SP2, SP3, PHK, saudara. Ya, itu sebabnya kadang-kadang kita karena ketakutan itu kita akhirnya apa? Kerja harus datang sebelum waktunya. Betul? Tidak berani melakukan sesuatu yang sewenang-wenang atau sesuka kita. Tapi saudara, kepada Tuhan kadang-kadang kita semaunya. Karena mungkin kita berkata gini, Tuhan itu kan baik. Tuhan itu kan penuh kasih. Jadi kalau saya melakukan ini, Allah pasti Tuhan ampuni. Saudara, kita kadang-kadang mentoleransi diri kita untuk melakukan sesuatu yang salah. Dan itu akibatnya kita gak bisa membangun habit rohani kita, kebiasaan membangun kerohanian kita gak bisa. Kenapa? Kita terlalu toleransi dengan diri kita. Saudara harus mengambil satu keputusan. Amin.
Yang kedua kita lihat dalam Mazmur 42 ayat yang ke-9. Daud berkata begini, pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Bukan cuma pagi hari Daud mempersiapkan persembahannya kepada Tuhan dan dia menyembah Tuhan. Tetapi Alkitab berkata pada malam hari juga Daud itu memberikan waktunya kepada Tuhan untuk apa? Memuji, menyembah Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Jadi dalam artian begini sudah, setiap waktu, setiap saat Daud selalu mencari Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Kalau mau berbicara tentang aktivitas, Daud itu aktivitasnya sangat tinggi, saudara. Betul? Kalau mau bicara tentang kesibukan, Daud itu orang yang sangat sibuk. Kalau mau bicara tentang repot, Daud lebih repot. Dia seorang pemimpin, saudara. Dan orang yang dipimpinnya bukan cuma 100-200 orang, jutaan orang dipimpinnya. Dan bagaimana Daud bisa berhasil di dalam memimpin itu? Karena dia membangun hubungan intimnya dengan Tuhan. Kadang-kadang kita ini sok sibuk, sampai kita lupa membangun yang esensi, yaitu apa? Membangun yang rohani dengan Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, kita ini bukan manusia daging. Kita ini bukan manusia jiwa, tapi kita ini manusia roh. Amin. Saya dan saudara ini adalah manusia roh, punya daging, ya, punya jiwa. Tapi sesungguhnya kita ini adalah manusia roh, punya tubuh tinggal, punya jiwa tinggal di dalam tubuh, itu kita. Amin. Karena itu saudara, kalau kita sadar bahwa kita adalah manusia roh, maka yang harus kita kejar adalah setiap hari adalah hal-hal yang berhubungan dengan rohani. Bukan hal-hal yang jasmani. Yang jasmani itu saudara gak usah kejar, Tuhan sudah sediakan. Amin. Saudara gak usah memusingkan, menyibukkan diri di situ, Tuhan sudah sediakan. Yang penting saudara mencari Tuhan terlebih dahulu dan bertanggung jawab dalam setiap apa yang Tuhan berikan. Saya percaya berkat, mujizat, kesembuhan Tuhan akan sediakan. Karena itu Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Amin. Tinggal kita menerimanya. Gak perlu lagi minta sampai mengemis-ngemis, tinggal ngambil. Tetapi yang esensi harus yang kita perhatikan, apa itu? Hubungan kita dengan Tuhan. Ini yang harus menjadi fokus kita. Supaya kita bisa membangun kebiasaan spiritual kita. Kalau tidak, saudara, kita menjadi manusia yang hanya mementingkan dunia. Kita lupa bahwa sebenarnya pemilik kehidupan ini dan alam semesta ini adalah Tuhan. Dan kalau kita sadar, kita tahu bahwa pemilik segala sesuatu adalah Tuhan. Harusnya yang pertama kita cari dan yang utama kita cari itu adalah Tuhan. Amin. Daud berkata, pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Saudara, waktu malam langsung tidur karena capek. Waktu bangun pagi bukan mencari Tuhan, tapi langsung aktivitas. Saudara, carilah Tuhan, kata Alkitab, selama ia masih berkenan untuk ditemui. Karena ada masanya di mana Tuhan tidak lagi berkenan untuk ditemui. Ada masanya di mana Tuhan memalingkan wajahnya dan tidak berkenan lagi untuk ditemui. Selagi masih ada waktu dan selagi Tuhan masih berkenan untuk kita temui, cari Tuhan. Dan saya percaya orang yang mencari Tuhan akan mendapatkan kekuatan, akan mendapatkan sukacita, akan mendapatkan berkat Tuhan, akan mendapatkan hal-hal yang mulia daripada Tuhan. Amin. Dengan sorak-sorai bagi Allah kita. Yang ketiga, saudara, kita lihat dari Mazmur 119 ayat 164. Bagaimana Daud berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Jadi Daud bukan cuma pagi dan malam dia memuji Tuhan. Katakan, Alkitab berkata 7 kali dalam sehari. Artinya setiap hari dari Senin sampai Minggu, Senin sampai Minggu, Senin sampai Minggu, Senin sampai Minggu, setiap minggu, setiap hari, setiap minggu, setiap hari, Daud
mencari Tuhan. Dan dia memuji, menyembah Tuhan. Saudara mau memulai kebiasaan rohani saudara. Tidak ada cara lain, saudara harus mengubah kebiasaan lama saudara. Karena untuk menggantikan kebiasaan yang lama, saudara harus membuat kebiasaan yang baru. Setuju? Saudara mau menggantikan kebiasaan yang lama, malas berdoa, malas memuji, saudara harus menggantikan dengan kebiasaan baru. Selama saudara tidak menggantikan kebiasaan itu, saudara akan menjadi orang yang seperti itu. Malas berdoa, malas memuji, malas baca Alkitab, malas ke gereja, malas semuanya. Karena itu saudara harus ganti kebiasaan itu. Memang susah, memang berat. Pertama memulai susah. Tapi terus lakukan, jangan berhenti, terus lakukan, jangan berhenti. Dan kalau itu sudah menjadi satu kebiasaan, nantinya saudara akan dengan mudah, saudara akan menjadi orang-orang yang gampang sekali untuk bisa mengalami Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Karena itu saudara, ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita belajar dari tokoh yang pertama itu adalah Daud. Yang kedua kita belajar dari tokoh yang kedua tentang bagaimana melakukan kebiasaan. Kita belajar dari Daniel. Bagaimana Daniel orang yang menjadikan doa itu sebagai gaya hidup sehari-harinya. Di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Dikatakan apa? 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. 3 kali sehari Alkitab berkata Daniel memuji dan berdoa kepada Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara garis bawahi, seperti yang biasa. Kalimat seperti yang biasa itu saudara merujuk pada tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang. Atau sesuatu kegiatan yang selalu dilakukan dan sudah menjadi karakter sehingga membentuk jati dirinya. Itulah Daniel. Saya ulang sekali lagi. Kebiasaan yang diulang-ulang itu saudara akan menjadi karakter. Dan itu akan membentuk jati diri kita. Daniel dia mengambil waktu setiap hari 3 kali dalam sehari untuk berdoa kepada Tuhan. Saya mau tanya, berapa kali sehari saudara memberi waktu sama Tuhan? Oh Pak, saya 5 kali sehari Pak berdoa. Wah hebat. Yang pertama, doa waktu baru bangun tidur. Yang kedua, doa ketika mau sarapan. Yang ketiga, doa ketika mau makan siang. Yang keempat, doa ketika mau makan malam. Dan yang kelima, doa ketika mau tidur. Jadi 5 waktu juga Pak saya berdoa seperti tetangga agama sebelah. Saudara, doa itu bukan cuma sekedar hal-hal yang kita ngomongkan sehingga itu menjadi rutinitas. Tapi doa yang sebenarnya yang Tuhan rindukan itu adalah satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Di mana kita dengan Tuhan bisa berkasih-kasihan. Saya mau tanya Bapak Ibu yang sudah menikah. Hubungan intim itu mengenakkan apa tidak? Halo? Yang sudah menikah, kalau yang belum menikah, saya mau tanya, hubungan intim mengenakkan, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, hubungan intim itu menggairahkan, hubungan intim itu memberikan semangat. Kalau kita sadar itu, kenapa kita nggak lakukan dengan Tuhan? Hubungan intim kita dengan Tuhan itu menggairahkan harusnya. Kalau ada orang bilang gini, aduh saya malas berdoa ya. Berarti kau selama ini belum intim.
Aduh saya malas ya baca Alkitab, aduh saya malas ya ke gereja, aduh saya malas ya doa dan puasa, aduh saya malas ya ke kingdom ke komunitas sel, aduh saya malas. Berarti kita belum menikmati hubungan intim itu. Kalau saudara menikmati hubungan intim itu akan menjadi satu kerinduan yang terus menerus. Amin. Ya, karena itu nggak ada orang bilang begini, saya nggak mau lagi berdoa, saya malas. Berarti kita nggak intim dengan Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan, dia akan menjadikan pola hidup kebiasaan berdoa, kebiasaan memuji menyembah, kebiasaan membaca firman Tuhan. Itu adalah suatu karakter yang dia miliki. Amin. Dan itu menjadi budaya yang dia kerjakan. Dan kalau itu terus dilakukan, itu akan menjadikan jati diri kita yang sebenarnya. Memang saudara harus diakui bahwa hari-hari yang kita jalani itu memang dipenuhi dengan agenda kerja, bahkan mungkin aktivitas duniawi lainnya. Ya, seolah-olah kita berpikir tidak ada waktu yang tersisa. Tapi sebenarnya apakah betul tidak ada waktu yang tersisa? Sebenarnya ada. Kita ini sebenarnya diberi waktu oleh Tuhan itu waktunya sama. Semua kita diberi waktu 24 jam, betul? Tidak ada yang 25 jam, 26 jam, gak ada. Semua 24 jam. 24 jam itu kita bagi 3, saudara. 8 jam yang pertama kita lakukan untuk aktivitas kita bekerja. 8 jam yang kedua kita lakukan untuk aktivitas kita tidur, istirahat. Ya. Dan 8 jam yang ketiga ini sebenarnya kita bisa pakai bagaimana kita mengelola waktu kita untuk kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Ada orang bilang begini, waktu kita ini kan 24 jam. Tuhan minta perpuluhan dari waktu kita. 24 jam berarti 2 jam, ya taruhlah 2 jam 40 menit. 2 jam 40 menit adakah kita memberikan kepada Tuhan setiap waktu? Duduk diam di kaki Tuhan, menantikan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan waktu yang kita berikan kepada Tuhan, menyembah Dia, baca Alkitab, ada enggak? Kadang-kadang kita ini buang-buang waktu, saudara. Betul? Buang-buang waktu sepertinya orang sibuk, sepertinya aktivitasnya terlalu banyak, sampai gak ada waktu lagi yang tersisa. Aduh mau melayani kayaknya gak ada waktu, untuk Tuhan kayaknya gak ada waktu. Semuanya sebenarnya kita melakukan buang-buang waktu lebih banyak. Kalau saudara ke mall bisa habiskan waktu berapa jam? Betul? Saudara nonton TV bisa habiskan waktu berapa jam? Saudara pergi hangout bisa habiskan waktu berapa jam? Dan saya mau tanya manfaatnya apa? Sebenarnya kita lebih banyak buang-buang waktu. Kita tidak bisa memanage waktu kita dengan baik. Saudara, kalau kita bisa menyalurkan hobi dan kesenangan secara intensif, masakan saudara, kita tidak bisa menyediakan waktu secara khusus untuk Tuhan setiap hari. Haleluya. Kalau saudara bisa menyediakan waktu saudara dengan begitu intensif, dengan begitu baik untuk hobi, untuk apa lagi? Untuk kesenangan-kesenangan saudara. Tapi kenapa untuk Tuhan saudara nggak bisa berikan yang intensif? Karena mungkin kita berasa begini, Tuhan kan maha tahu. Tuhan kan maha pengasih. Nanti waktu kita kepepet, bukan cuma kepepet, kefefet. Baru kalang kabut cari Tuhan, doa dan puasa. Satu kali ada seorang anak muda, dia gak punya pekerjaan. Selama dia gak punya pekerjaan, dia rajin datang ibadah di gereja. Bahkan dia melayani Tuhan dengan luar biasa. Minta datang kepada gembala, Pak Gembala tolong doakan supaya saya dapat pekerjaan. Oh Pak Gembala doakan dia. Akhirnya singkat cerita anak muda ini punya pekerjaan. Bekerja, singkat waktu karena dia seorang yang bertanggung jawab, dia orang yang sangat-sangat rajin, akhirnya perusahaan mengangkat dia. Jadilah dia seorang yang punya kedudukan. Dalam begitu waktu yang begitu singkat dia punya posisi yang bagus. Karena posisinya saudara, akhirnya dia mulai jarang-jarang datang ke gereja.
Bapak Gembala tanya, bagaimana kabar? Oh puji Tuhan Bapak Gembala, saya sudah bekerja. Oh ya puji Tuhan. Tapi maaf Pak Gembala, saya belum bisa datang ke gereja karena saya sibuk. Oh ya gak apa-apa, minggu depan ya. Oke. Minggu depan lagi dia telah datang saudara. Ya, semakin posisinya semakin baik. Akhirnya dia sering-sering keluar kota, sering-sering meeting. Bapak Gembala tanya, Nyong bagaimana kabar? Terapi gereja. Aduh Bapak Gembala, saya lagi meeting hari Minggu ini. Meeting. Lama-lama di fitting saudara. Ya. Waduh saudara, sampai pada akhirnya karena kesibukan, karena aktivitas yang begitu tinggi, jatuh sakit. Makan sembarangan, entertain, tamu sana sini, saudara gak kontrol makan, akhirnya dia jatuh sakit, divonis dokter. Penyakit yang sangat anfal. Dan akhirnya masuk di ruang ICU. Sebelum masuk ruang ICU, Gembala datang berdoa. Oh Bapak Gembala minta ampun selama ini saya mengabaikan. Saya berjanji kalau nanti saya sembuh, saya sehat, saya mau melayani Tuhan. Ya, saudara kadang-kadang kita seperti itu. Waktu kita lagi sehat, waktu kita lagi kuat, waktu kita diberkati, kita berpikir nanti aja pelayanan. Toh masih ada waktu nanti. Waktu kita lagi diberkati, kita lagi sehat, kita ada di zona nyaman, nanti aja ke gereja. Toh masih ada waktu. Saudara, siapa yang tahu waktu kita akan tiba? Alkitab bilang gak ada yang bisa tahu kapan waktu itu tiba dalam hidup kita. Waktu Tuhan berkata, your time is over. Waktumu udah selesai, game over. Siapa yang bisa mengelak? Gak bisa. Yang untung-untung kalau masih bisa sadar dan bertobat. Tapi kalau saudara gak sempat sadar dan bertobat, dan saudara meninggal dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan tidak mengasihi Tuhan, dalam keadaan lebih mementingkan perkara-perkara dunia, dalam keadaan lebih mementingkan hal-hal duniawi, dan Tuhan panggil saudara, naudzubillah min zali, saudara. Kita tidak akan mengalami hidup yang kekal. Tapi waktu kita didapati tetap setia kepada Tuhan, waktu Tuhan datang menjemput kita, kita akan mendapatkan upah yang memang menjadi bagian kita. Amin. Berapa banyak saudara ingin mendapatkan upah? Kalau saudara ingin mendapatkan upah, mari kita mengerjakan perkara-perkara rohani. Amin. Amin. Ya, perkara-perkara rohani ini harus menjadi kebiasaan kita. Perkara-perkara rohani ini harus menjadi budaya kita. Perkara-perkara rohani ini harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang-orang percaya. Amin. Karena itu saudara perlu ingat. Kenapa? Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita sadar bahwa tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa, maka kita harus membangun kebiasaan spiritual kita, kebiasaan rohani kita, membangun perkara-perkara yang rohani, mencari perkara-perkara yang rohani. Itu yang menjadi utama dalam hidup kita. Haleluya. Ya, itu yang harus menjadi utama. Karena kalau tidak, maka dunia yang akan menyeret kita. Karena itu saudara, pertanyaannya bagaimana kita dapat memiliki kebiasaan rohani? Tidak ada cara lain. Untuk saudara dan saya bisa memiliki kebiasaan rohani, yaitu dengan cara apa? Melakukan yang namanya disiplin rohani. Disiplin rohani, ini yang harus saudara lakukan. Kata disiplin itu berasal dari bahasa Inggris, dari akar kata disciple. Dari disciple itu lahirlah kata disiplin. Ya. Jadi kalau saudara mau mendisiplin diri saudara, saudara harus jadi murid. Kata disciple itu murid, dari disciple lahir kata disiplin. Ya. Nah, ketika kita menjadi orang Kristen, saudara, kita harus mengembangkan iman kita dari waktu ke waktu. Dan di situ ada yang namanya disiplin rohani, disiplin spiritual yang akan membantu kita menjadi orang-orang yang lebih kuat di dalam iman.
Kalau kita nggak membangun disiplin spiritual kita, maka kita akan menjadi orang yang mudah sekali terombang-ambing dengan keadaan dunia ini. Beda saudara ya dengan karunia rohani. Kalau karunia rohani itu disediakan bagi setiap kita oleh Roh Kudus. Tetapi disiplin spiritual itu saudara lebih seperti alat-alat yang diasah dengan halus yang membantu kita dalam perjalanan rohani kita. Jadi disiplin rohani itu seperti batu gosok. Pisau itu bisa tajam kalau dia digosok setiap hari. Betul? Sering digunakan kalau nggak pernah digosok, sering digunakan kalau nggak digosok, lama-lama nggak tajam. Nah, disiplin rohani itu seperti batu asa, saudara. Dia menghaluskan, membantu kita menghaluskan hidup kita. Di dalam menjalani perjalanan rohani, disiplin rohani itu penting di dalam hidup kita. Beda dengan karunia Roh Kudus. Kalau karunia Roh Kudus itu gift, hadiah, pemberian Tuhan kepada kita dengan cuma-cuma. Ya. Tapi kalau disiplin rohani itu kita yang melakukan, bukan Roh Kudus yang melakukan. Kita yang mengambil tekad, kita yang mengambil keputusan untuk melakukan disiplin rohani. Karena waktu kita melakukan disiplin spiritual, maka itu akan mengembangkan, membesar kapasitas kita dalam kehidupan kita setiap waktu, setiap hari, dimanapun kita berada. Nah karena itu bagaimana caranya kita bisa mengerjakan disiplin rohani, saudara? Bagaimana kita bisa mengerjakan disiplin rohani? Disiplin rohani adalah kebiasaan baik yang memungkinkan saudara tetap terbuka kepada Allah dan mengembangkan diri saudara secara rohani. Karena itu disiplin adalah salah satu hal yang tersulit bagi kita untuk belajar. Karena itu memang gak mudah. Tapi kalau saudara membiasakan diri saudara, saya percaya disiplin itu akan dengan mudah kita lakukan. Datang ibadah tidak terlambat, itu diperlukan disiplin. Setuju? Melayani, perlu persiapan, doa, itu diperlukan disiplin. Kalau kita nggak mendisiplin diri kita nggak akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Coba saudara pikirkan beberapa atlet terbaik. Ini Papua jadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional. Kalau saudara perhatikan seluruh pemain-pemain olahragawan atau atlet apapun, mereka itu memiliki disiplin yang kuat. Ya. Karena apa? Dengan disiplin yang kuat, mereka bisa membangun kekuatan, mereka bisa bertahan, mereka bisa terampil, bahkan mereka bisa menjadi ahli dalam olahraga yang mereka tekuni. Kalau kita lihat Aderai itu olahraganya apa? Binaraga. Ya. Saudara, Aderai itu olahraganya binaraga. Saudara perhatikan, Aderai badannya saudara. Kadang-kadang kita sahapan saya bisa kayak gitu ya. Badannya bagus, six pack. Saudara, bukan six pack lagi, kadang-kadang bisa 9 pack. Ya. Kita lihat, bagus sekali ya badannya, perutnya kecil, dadanya sayapnya lebar, saudara ya. Kita pikir dia dapat itu dengan mudah, tidak. Itu lewat disiplin. Bagaimana dia mengkhususkan diri, tidak boleh makan sembarangan. Ya, apa yang harus dimakan, apa yang tidak boleh, dia harus mendisiplin dirinya, nggak boleh seenaknya. Apalagi ketika mau bertanding, dia harus mempersiapkan diri berapa bulan lamanya. Tidak menyentuh makanan-makanan yang dapat meningkatkan berat badan, yang dapat menurunkan stamina.
vitamin dia harus lakukan. Dia harus tidak boleh tidur tengah malam, jaga kondisi kesehatan. Ada banyak disiplin-disiplin yang harus dilakukan supaya dia bisa menjadi sang juara. Nah, kita kadang-kadang mau jadi orang yang hebat, mau jadi orang yang luar biasa, tapi nggak mau didisiplin diri, nggak bisa. Tuhan pakai aku, biar waktu aku tumpang tangan atas orang sakit, 5 meter dia bisa jatuh. Tuhan urapi aku, supaya aku bisa berdoa atas orang mati dan dia bangkit. Sebenarnya bisa. Cuman masalahnya kita nggak mau disiplin diri. Karena otoritas itu Tuhan sudah kasih kok. Betul? Ya. Kita nggak mendisiplin diri. Kita terlalu puas dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Selama itu tidak mengganggu dan merugikan saya, dan selama saya tidak berkekurangan, selama saya masih ada di nyaman-nyaman saja, ya sudahlah, cukup begini aja. Kita nggak mau mendisiplin diri. Saudara, seorang ahli bedah, mereka bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan keterampilan bedah mereka, ya, dan mempelajari bagaimana tubuh manusia. Sehingga mereka dapat terampil, bisa mengobati, memperbaiki apa yang tidak berfungsi dalam tubuh manusia. Itu semua lewat apa? Disiplin. Haleluya. Itulah disiplin spiritual yang harus kita juga kerjakan dalam hidup kita. Kenapa saudara? Karena disiplin rohani itu melatih roh kita. Amin. Disiplin rohani itu melatih pikiran kita, melatih emosi kita. Sehingga kita menjadi lebih kuat dengan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang lebih dekat dengan Tuhan. Kalau tidak, kita nggak akan bisa membangun persekutuan yang berkualitas dengan Tuhan. Tanpa kita melakukan disiplin rohani. Haleluya. Disiplin rohani ini penting. Karena hal itu akan membantu kita melihat kehendak Tuhan. Untuk hidup kita lebih jelas. Sehingga kita dapat menjalani kehidupan dengan Tuhan itu dengan lebih indah. Semakin kita mempraktekkan disiplin rohani saudara. Maka semakin baik kita mendapatkannya. Dan semakin membuat apa? Iman kita kuat. Haleluya. Amin. Mau mendisiplin diri? Ya. Lakukan kebiasaan spiritual saudara dengan cara mendisiplin diri. Kadang-kadang aduh capek, tapi enggak, saya harus mengutamakan Tuhan, saya harus nyembah Tuhan, saya harus memuji Tuhan. Mau melayani, aduh kadang-kadang capek. Saudara, Tuhan Yesus itu kalau mau dibilang capek-capek saudara. Dia itu melayani dari sejak dia buka mata sampai tengah malam menutup mata. Dia harus tetap melayani orang. Dari pagi sampai pagi Yesus melayani orang, tidak pernah berhenti. Orang selalu datang berbondong-bondong kepada dia. Kesempatan Tuhan Yesus itu tidur waktu apa? Waktu dia lagi melakukan perjalanan yang panjang. Dia lagi naik perahu, tiba-tiba dia capek, dia istirahat di tengah perahu, di tengah danau itu dalam perjalanan menyeberang danau. Dia bisa manfaatkan waktu-waktu itu dengan baik. Tapi sisanya dia pakai untuk melayani Tuhan, melayani umat Tuhan. Kalau mau dibilang capek, capek. Mungkin Yesus waktunya cuma tidur itu cuma 3-4 jam. Tapi bagaimana waktu 3-4 jam istirahat itu dia bisa manfaatkan dengan baik. Dan selebihnya dia tetap bisa membangun hubungannya dengan Bapa di surga. Alkitab berkata setiap kali Yesus selesai melakukan pelayanan, dia pergi menyendiri dan berdoa kepada Bapa di surga. Dia tidak pernah lupa membangun kebiasaan spiritualnya. Dia gak pernah lupa mendisiplin dirinya. Sekalipun lelah, sekalipun letih, sekalipun capek.
capeknya luar biasa. Dia mendisiplin dirinya untuk tetap membangun persekutuan dengan Bapa di surga. Haleluya. Amin. Karena itu mari kita mendisiplin diri kita. Disiplin spiritual itu sangat sederhana sekali, saudara. Disiplin spiritual itu akan menjadikan segala sesuatu itu sederhana. Apa yang membuat kita berat? Karena kita nggak mendisiplin diri. Tapi ketika kita mendisiplin diri, maka semuanya itu akan berjalan dengan baik. Semuanya akan berjalan dengan sederhana. Disiplin rohani itu membantu kita menyederhanakan iman kita. Karena itu seberapa sering kita merasa putus asa karena kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, atau apakah keputusan kita benar atau salah, itu semua tergantung bagaimana kita mendisiplin diri kita. Mendisiplin kerohanian kita. Karena itu disiplin spiritual ini saudara memiliki cara untuk apa? Membersihkan hal-hal yang berlebihan. Sehingga kita bisa kembali kepada hal-hal yang mendasar dan standar. Sebenarnya kadang-kadang kita ini yang memperumit diri kita sendiri. Betul? Kadang-kadang kita hanya merumitkan diri kita sendiri dengan hal-hal yang tidak penting. Karena itu kita perlu membangun disiplin spiritual dalam hidup kita. Ya, sehingga kita bisa mencegah, kita bisa menghindari hal-hal yang tidak penting itu. Perlu ada disiplin spiritual supaya kita bisa memaksimalkan hidup kita. Kita bisa berfokus hanya kepada Tuhan. Amin. Kita bisa berfokus pada visi yang Tuhan berikan. Kita bisa berfokus pada tujuan yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita. Kalau tidak, saudara akan melenceng jauh. Karena itu kita perlu tegas mendisiplin diri kita. Nah, ada dua disiplin yang harus kita lakukan. Ya, ada dua jenis disiplin spiritual. Jenis disiplin spiritual, disiplin yang bersifat pribadi dan yang bersifat korporat. Disiplin pribadi adalah hal-hal yang setiap individu harus kembangkan. Untuk apa? Untuk dirinya sendiri. Sementara disiplin korporat atau secara bersama-sama adalah satu-satunya yang dapat dilakukan seluruh jemaat, bahkan pekerja di dalam gereja untuk bersama-sama kita melakukannya. Nah, apa itu bagian dari disiplin individu? Disiplin individu atau disiplin internal dan ada disiplin eksternal. Nah, disiplin internal itu apa? Disiplin internal ini adalah yang harus kita lakukan dalam diri kita sendiri, untuk kita sendiri. Itulah disiplin individu. Apa itu? Yang pertama doa dan puasa. Saudara harus bangun ini. Amin. Di dalam saudara membangun spiritual habit, maka saudara harus membangun spiritual disiplin, yaitu disiplin secara internal dengan apa? Doa dan puasa. Yesus bilang begini, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Ada hal-hal di mana kita nggak bisa kerjakan dengan kekuatan kita sendiri. Dan itu hanya bisa dikerjakan lewat alam supranatural, yaitu lewat apa? Doa dan puasa. Sifat-sifat kedagingan kita yang selalu membawa kita untuk berdosa, ini nggak bisa kita kalahkan dengan kita pergi nonton ke bioskop, dengan kita bergaul dengan pendeta, dengan kita aktif di gereja, nggak bisa. Itu hanya bisa dikalahkan ketika saudara membangun doa dan puasa secara pribadi dengan Tuhan. Karena waktu saudara berpuasa, saudara sedang mematikan daging saudara. Amin. Daging ini dimatikan, keinginan-keinginan daging dimatikan. Saudara susah sekali menjadi orang yang sabar, bawaannya pingin marah, bawaannya pingin emosi, bawaannya pingin marah. Kalau nggak marah itu kayaknya nggak puas sekali. Ambil waktu, disiplin internal, doa dan puasa.
Bawa kelemahan saudara kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan berperkara lewat hidup saudara. Dan itu harus dikerjakan terus menerus. Sampai saudara mengalami terobosan di dalamnya. Amin. Ya, yang kedua ada pujian penyembahan. Ini juga harus dikerjakan. Saudara harus mendisiplin diri saudara, ambil waktu menyembah Tuhan. Sesuatu yang dikerjakan dan itu menjadi satu kebiasaan, itu dengan otomatis akan berjalan dengan sendirinya. Kalau itu pujian penyembahan, doa dan puasa sudah menjadi habit saudara, dengan sendirinya gak usah disuruh-suruh. Saudara akan melakukan dengan sukacita, saudara akan melakukan dengan senang hati. Karena itu menjadi kebiasaan saudara yang saudara lakukan setiap waktu. Haleluya. Belajar Alkitab itu penting saudara. Jangan cuma jadi jemaat yang cuma datang ke gereja dengar firman lalu pulang lupa dengan apa yang disampaikan. Belajar dari jemaat di Berea. Di dalam Alkitab, jemaat Berea itu adalah jemaat yang luar biasa dipuji oleh Paulus. Kenapa? Karena jemaat di Berea ketika dia menerima pengajaran, menerima khotbah, entah dari rasul atau siapapun saudara. Alkitab mencatat setiap kali, setiap mereka habis menerima pengajaran itu, mereka pulang di rumahnya, mereka belajar lagi, menyelidikinya lagi. Haleluya. Jadi jemaat yang mau belajar, jadi orang percaya yang mau belajar Alkitab. Gak harus sekolah teologi. Tapi setiap firman Tuhan yang saudara dengar, saudara kunyah lagi, saudara kunyah lagi, saudara kunyah lagi. Itu yang disebut dengan apa? Merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu seperti sapi yang memamah biak. Sapi itu dia makan rumputnya banyak. Tapi rumput yang dia makan banyak gak langsung ditelan saudara. Dia kunyah sedikit-sedikit dia telan. Nanti dia hendapkan lagi, dia memamah biak lagi. Dia kunyah dia telan. Ya. Nah orang Kristen itu seperti itu. Kata merenungkan firman Tuhan itu seperti sapi yang memamah biak. Saudara dengar firman hari ini, saudara renungkan, pulang di rumah saudara belajar lagi. Apa yang saudara dapatkan, apa yang perlu Tuhan mau ubah dalam hidup saudara, saudara lakukan itu. Amin. Karena itu jangan jadi jemaat yang cuma dengar firman, pulang saudara perlu saudara catat. Kemarin saya sudah katakan, milikilah kebiasaan mencatat. Amin. Oh gak apa-apa toh, nanti kan Pak Gembala share di grup. Iya betul, tapi beda ketika saudara mencatat, itu saudara punya apa yang saudara dapat. Rema-rema yang saudara dapat, saudara catat. Ketika saudara nanti sharing pun juga, saudara bisa sharingkan itu apa yang saudara dapat. Amin. Ya. Karena masing-masing kita pasti ada hal-hal yang pasti kita bisa dapatkan dari apa yang disampaikan dalam khotbah-khotbah. Dan itu semua kita harus membiasakan mencatat. Amin. Catat. Ada yang penting catat. Ya. Kalau itu rema berbicara kuat dalam hidup saudara, catat. Supaya itu bisa menjadi kekuatan bagi saudara. Waktu saudara lagi dalam pergumulan, waktu saudara lagi susah, saudara lagi beban berat, saudara buka catatan saudara bisa dikuatkan kembali dengan kebenaran-kebenaran yang saudara catat. Karena manusia ini daya tampungnya terbatas saudara. Kadang-kadang kita ini suka lupa. Sejalan dengan waktu bertambahnya usia, ya ada faktor U saudara. Ya, suka lupa. Kalau dulu masih muda mungkin bisa ingat. Sekarang, aduh saudara, suka lupa. Tadi taruh kunci mobil di mana, lupa sudah. Tadi taruh sini kan padahal ada di lemari yang lain saudara ya. Sudah lupa. Turun dari sepeda motor, lupa cabut kunci. Begitu mau pergi lagi, cari kunci di mana? Padahal ada tergantung di sepeda motor. Ya, itu faktor U. Nah manusia itu suka lupa. Dan kebanyakan juga manusia pura-pura lupa. Repotnya kalau pura-pura lupa. Karena itu budayakanlah budaya catat. Amin. Belajar Alkitab.
Lalu apa? Menjaga kehidupan kudus. Ini yang saudara harus kerjakan dan harus mendisiplin. Kalau ada orang gini, mari ikut saya sudah. Tong minum-minum sedikit kah? Tong kan sulama tarbarku dapat. Minum sedikit. Ipar siram. Harus mendisiplin diri dari kekudusan. Amin. Kalau itu suatu dosa, jangan coba-coba lari seperti Yusuf. Karena itu akan membinasakan hidup saudara. Setiap dosa yang ditawarkan oleh siapapun, jangan diterima. Kalau ada teman-teman saudara yang menjerumuskan saudara ke dalam dosa, jauhi dia. Saudara mending kehilangan teman daripada saudara kehilangan keselamatan. Haleluya. Amin. Aku punya teman sepermainan. Saudara, sekalipun temanmu itu teman dari sejak kecil, akrab luar biasa, tapi kalau dia tidak membangun imanmu, malah menjerumus engkau, jauhi dia. Sebab kemarin kita sudah baca Alkitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin. Kalau itu menjerumuskan, jauhi. Saudara, ubah pergaulan saudara. Untuk bisa kita menjaga kesucian, salah satunya adalah merubah pergaulan saudara. Karena dengan siapa kita bergaul, itu akan menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Betul? Saya bisa tahu saudara itu orangnya bagaimana, tunjukkan kepada saya teman saudara. Maka saya bisa tahu siapa saudara sebenarnya. Karena dengan siapa kita bergaul, itu sebenarnya menunjukkan siapa diri kita. Betul? Kalau saudara bergaul dengan tukang minum mabuk, pasti saudara juga tukang minum mabuk. Pak tidak Pak, saya menginjili dia. Menginjili kok bertahun-tahun di situ terus. Itu namanya bukan menginjili, saudara yang diinjili. Yang kedua, ada disiplin eksternal. Disiplin eksternal ini dilakukan bersama-sama. Apa itu? Penginjilan. Saudara, kursi-kursi di sini masih banyak kosong. Ini kita harus kerjakan bersama-sama. Disiplin untuk melakukan amanat agung Tuhan. Pergi, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Amin. Lo gak ada amin? Amin. Cari jiwa. Selamatkan jiwa berapapun harganya. Nah, itu harus menjadi prinsip kita. Saudara, satu saat nanti waktu di surga, ada orang-orang yang akan berterima kasih kepada saudara. Mungkin nanti ada orang berkata begini, Ibu Popi terima kasih Ibu Popi. Kalau Ibu Popi tidak telepon-telepon saya pergi ke gereja, kalau Ibu Popi tidak jemput saya pergi ke gereja, mungkin saya sudah ada di neraka. Aduh terima kasih Pak Evan. Kalau Pak Evan tidak hubungin saya, ngajak saya ke gereja terus-terus, Pak Evan tidak ajak saya ke gereja, saya mungkin sudah ada di neraka. Saudara bisa bayangkan itu? Nanti waktu di surga ada banyak orang yang akan menyatakan terima kasihnya kepada saudara karena usaha yang saudara lakukan, pengorbanan yang saudara lakukan untuk dia sehingga mereka bisa diselamatkan. Dan itu menjadi mahkota dan sukacita yang besar dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Amin. Kalau saudara diberkati dengan kendaraan, pakai kendaraan itu untuk melayani jiwa-jiwa. Telepon teman saudara, jemput dia. Amin. Kan antar dia datang ke gereja. Kalau dia nggak punya kendaraan. Amin. Jangan sudah punya kendaraan, diberkati kendaraan. Orang nggak mau dijemput, orang nggak mau dilayani, cuma untuk sendiri saja. Kendaraan semua yang kita miliki harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Haleluya. Aduh Pak, mobil saya mobil bagus nih. Lebih bagus nanti waktu kita di surga. Lantainya itu emas. Mobil itu tidak ada harganya. Haleluya. Pak, saya cuma punya sepeda motor. Terapa-apa? Pakai sepeda motor itu untuk melayani jiwa. Ada teman yang gak punya kendaraan, dijemput. Dulu saya kenal ada satu orang di Surabaya, saudara. Dia punya kendaraan cuma sepeda motor. Dia bisa bawa 5 orang datang ke gereja dengan sepeda motor.
Dia antar bolak-balik jemput masuk ke gereja. Nanti dia pulang lagi, dia jemput lagi. Dia pulang lagi, dia jemput lagi. Saya bilang, lu luar biasa. Dia mau melayani hanya untuk apa? Jiwa-jiwa diselamatkan. Haleluya. Jangan punya kebiasaan cuek. Jangan punya kebiasaan epen kah? Epen kah? Gereja ini maju terlalu maju itu bukan urusan saya, epen kah? Saudara gak punya tanggung jawab. Saudara harus punya tanggung jawab karena ini adalah rumah kita. Amin. Siapa di sini yang pernah bawa jiwa, yang tidak pernah datang lagi temannya, saudara hubungi lagi. Ya, Pak Irak temannya itu mana yang gak pernah datang lagi, dihubungi. Apa yang menjadi penyebab dia gak bisa datang? Terus terang saya ini terbatas. Saudara, Tuhan bisa pakai untuk bisa memberkati orang lain, lakukan. Amin. Haleluya. Ya, siapa yang saudara pernah bawa sini yang gak pernah datang lagi, hubungi. Jemput datang. Jemput bola. Kita ini visinya 200 jemaat tahun ini. Ya, karena corona mungkin membuat suasana seperti itu. Tapi saya percaya itu bisa terjadi kalau kita sama-sama mau ambil tanggung jawab, mendisiplin diri untuk apa? Melakukan penginjilan. Amin. Haleluya. Loh, gak semangat. Amin. Siapa di sini yang gak punya teman? Semua punya teman kan? Siapa di sini yang punya teman cuma satu? Yang punya teman 50? Yang punya teman 10? Enggak ada yang angkat tangan. Saudara ini gak punya teman gak ngangkat tangan. Punya teman 1 gak angkat tangan. 10 teman gak angkat tangan. Yang punya teman 3? Yang punya teman 5? Di atas 10? Yang punya teman di atas 10? Banyak. Ya. Di atas 10 itu pasti ada satu orang yang memang membutuhkan kasih Tuhan. Alkitab bilang gini, ladang telah menguning dan siap untuk dituai. Tapi apa? Pekerjanya sedikit. Pekerjanya sedikit kenapa? Karena yang saudara sebagai pekerja, waktu saudara dipanggil Tuhan, diselamatkan Tuhan, menerima anugerah kehidupan yang kekal, saudara itu adalah pekerja-pekerja yang Tuhan pilih, yang Tuhan tetapkan untuk bekerja di kebun anggurnya Tuhan. Amin. Bukan pendeta. Saudara dan saya adalah pekerja-pekerja yang dipanggil Tuhan bekerja di kebun anggurnya Tuhan. Dan saudara tahu ladang ini sedang menguning. Saya percaya di mana saudara berada banyak ladang-ladang yang siap dituai karena sudah menguning. Cuman kita yang gak mau tahu. Kita cuek, kita tutup mata, tutup telinga, gak mau peduli dengan mereka. Sebenarnya mereka adalah tuaian yang harus dituai. Saudara, kalau ladang itu sudah menguning, kalau tidak dituai, 2 hal yang terjadi. Yang pertama pembusukan. Yang kedua, orang lain yang akan menuai, iblis. Jangan sampai orang itu busuk binasa karena kita nggak mau menuainya. Atau yang kedua, dunia merebutnya karena kita nggak mau menuainya. Amin. Haleluya. Karena itu saudara, disiplin diri saudara menginjil. Cari jiwa. Amin. Yang mau angkat tangan. Oh haleluya. Yang setengah tiang 50-50. Yang mau angkat tangan tinggi. Haleluya. Oh Tuhan, Kau mendengar dan melihat tangan-tangan yang terangkat. Jadikan kami orang-orang yang mau melayani Tuhan, memberitakan Injil Tuhan kepada siapapun yang ada di sekitar kami. Keluarga kami, sahabat kami, orang-orang terdekat kami. Tuhan, biarlah ini menjadi satu passion bagi kami untuk kami bisa melakukan disiplin rohani kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang berikut layanan. Yang berikut kesederhanaan. Ini harus dilakukan. Penata layanan, kesendirian itu harus dilakukan secara eksternal. Bagaimana saudara menginjil, bagaimana saudara melakukan pelayanan bersama-sama
saling mengasihi, saling mengampuni, saling peduli satu dengan yang lain sebagai anggota tubuh Kristus. Amin. Dan saya percaya waktu saudara melakukan hal ini, inilah yang Tuhan mau, kita menjadi orang-orang yang memiliki spiritual habit dengan cara mendisiplin diri kita. Dan kita bisa melihat seperti Daud, bagaimana Daud membangun disiplin rohaninya, membangun kebiasaan rohaninya untuk memuji menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dalam segala sesuatu di dalam hidupnya. Berapa banyak di antara saudara hari ini mau berkata, Tuhan, aku mau membangun spiritual habit, membangun kebiasaan rohaniku dengan cara mendisiplin rohaniku, melakukan segala sesuatu, mendisiplin diri, menghindari hal-hal yang tidak penting, menghindari semua yang tidak membawa keuntungan bagi kekekalan. Jadikan aku, Tuhan, orang-orang yang bisa melakukan kehendak-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalamku, dalam hidupku. Sungguh indah bersama, ku ingin selalu, amin, haleluya, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya.